Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari SU 8 ya. Tanya kok, kalau tidak makan pagi atau malam, yang dimaksud kokoh, ya saya dipanggil kokoh. Perut sakit, perih, dan lain-lain, gimana solusinya? Ini kan pertanyaan di dalam satu VT saya yang berhubungan. Ketika saya menjawab, ada orang yang bertanya, kalau pagi tidak makan, tidak sarapan, malam tidak makan, kalau lapar gimana? Ya kan itu pertanyaannya. Terus ini ada komen seperti ini. Saya jelaskan, kamu kalau hidup 24 jam dan kemudian menetapkan jam makanmu di antara jam 1 sampai jam 7 malam, ya kamu makan, kalau kamu sehat, tidak ada masalah degeneratif, tidak ada masalah komplikatif, tidak ada masalah metabolik, makan semau-maumu kamu, no problem. Asal kamu ada kegiatan, asal kamu habiskan energimu dengan olahraga, asal kamu habiskan energimu di project, asal kamu habiskan energimu di kegiatan apapun itu, tidak ada masalah. Tidak makan pagi, tidak makan malam, itu adalah kewajiban hidup untuk sehat. Karena kamu mau tidak mau harus, suka atau tidak suka, mau dan menyiapkan hidupmu untuk mengistirahatkan mulutmu dan lambungmu. Cara mengistirahatkan itu adalah ketika kamu pagi tidak sarapan dan malam tidak makan. Itu caranya. Kenapa dipilih pagi tidak sarapan dan malam tidak makan? Karena proses ini, frekuensi otak, gelombang otak. Kenapa malam tidak makan? Satu, malam tidak makan karena kamu butuh tidur. Ketika manusia butuh tidur, maka gelombang otaknya dari beta turun ke alfa, turun ke theta, baru bisa delta. Kamu namanya deep sleep. Ini tidak boleh ada makanan, karena lambung harus beristirahat. Jadi tidak perlu lapar. Lapar itu adalah sinyal dari terjemahan kamu yang salah terhadap apa yang ada di otak. Harusnya minum, cukup minum saja baru kamu istirahat. Ini malam ya. Kondisinya dari beta harus ke delta, sehingga kamu bisa tidur nyenyak, otakmu memproduksi melatonin, sel-sel tubuhmu meregenerasi. Nah, ketika pagi hari, kamu kan tidur dalam posisi delta. Untuk bisa makan, kamu harus dalam posisi gelombang otak di beta. Sehingga kamu mengistirahatkan yang namanya pankreas, mengistirahatkan yang namanya lambung, mengistirahatkan yang namanya kelenjar-kelenjar yang berhubungan dengan pencernaan. Dari delta, kamu naik menjadi theta. Kamu naik ke alfa, dan kamu naik ke beta. Itu diperkirakan dari kamu bangun tidur atau pagi hari, matahari terbit, sampai ke jam 12. Makanya jam makan yang tepat dan sesuai dengan kondisi tubuh itu jam 1 sampai jam 7 malam. Apakah pagi hari bisa lapar, malam hari bisa lapar? Tidak. Kalau kamu asupkan makanan di jam 1 sampai jam 7. Kenapa tidak lapar? Karena terjemahannya yang kamu harus lakukan adalah minum. Itu sebabnya tidak perlu makan. Nah, kalau seandainya kamu mau mengolah tubuhmu, memperbaiki fungsi tubuhmu, dan kemudian kamu mau memiliki kesehatan vitalitas tubuh yang mumpuni, ya kamu harus memberikan nutrisi ke tubuh. Bagaimana cara memberi nutrisi ke tubuh? Seperti yang saya ajarkan. Pagi bangun tidur, ya, ini pagi bangun tidur, minum racikan macin. Lalu kamu siapkan suplemen untuk diminum. Saya minum MCT. Saya minum liposomal glutathione. Ini mirip-mirip nih. Saya minum probiotik. Ya. Saya minum D3K2. Ini suplemen yang saya minum. Kenapa saya minum suplemen? Karena saya mau menutrisi tubuh. Ini superfood. Jadi aman. Saya nggak makan yang kamu bilang ganjil perut. Karena yang merusak tubuhmu itu yaitu ganjil-ganjil perut itu. Roti lah, tepung lah, mie lah, jajanan lah, cemilan lah, cepuluh lah.
kue-kuean lah. Nah, itu yang merusak tubuhmu itu. Harusnya pemerintah membuat stempel di situ. Makan kebanyakan tepung-tepungan, gula-gulaan akan mengakibatkan cuci darah seumur hidup. Nah, itu harusnya. Tapi yang distempelkan yang tembakau. Tuh. Tembakau itu nutrisi tinggi. Makanya ketika COVID orang yang ngisep tembakau nggak ada yang kena COVID. Mereka sehat-sehat. Bahkan kalau kamu ketemu sama pemilik pabrik Roro Kaoko itu mereka bilang omset mereka 100 kali lipat, 10 kali lipat naiknya. Di kota Kretek itu ada yang pabrik-pabrik kecil sekarang menjadi pabrik-pabrik menengah. Karena apa? COVID. Orang menjadi sehat di sana. Nah, itu dia. Nah, saya minumnya ini nih. Gitu. Minum ini. Diminumnya pakai racikan macin. Kalau kamu sudah minum ini ya full nutrisimu. Nggak khawatir lapar. Ya, nggak khawatir sakit perih perutnya. Nggak khawatir melilit-lilit perutnya. Sehingga saya anti obat, tidak mengkonsumsi obat apapun. Dan itulah kesehatan yang mumpuni. Sehingga kamu ajak geber-geberan berani. Saya hari-hari saya makan hanya 1 kali loh. Oh iya, teman-teman kan bilang ini katanya rasanya agak lain. Memang, karena racikannya ditambah. Sehingga manfaatnya lebih gila lagi, lebih hebat lagi. Karena banyak kompleksitas yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang orang-orang membutuhkan. Sehingga testimonialnya kan lebih hebat lagi. Bukan malah komplain. Ada yang komplain ngasih bintang 1, rasanya rasanya berubah. Sekarang pedes, sekarang ada pahitnya. Betul, karena ditambah racikannya. Tapi pahitnya enggak, jangan aneh-aneh loh. Ya, pahitnya tidak. Karena pahitnya udah diolah sehingga pahitnya hilang. Justru malah memberikan nutrisi. Pedes iya, karena pedesnya enggak bisa dihilangin. Ya, pedes itulah yang akan membersihkan masalah-masalah di lambung. Gitu. Sehingga efeknya sangat luar biasa. Ya, yang sekarang ini ya, yang kamu beli sekarang ini efeknya menjadi sangat lebih bagus lagi. Karena apa? Ada tambahan kurang lebih 7 elemen. Yang saya tidak akan sebutkan 7 elemen itu apa lagi. Ya, yang jelas ketika dicampurkan, ketika diuji, saya udah mengujinya menggunakan ke tubuh saya sendiri. Kurang lebih hampir setahun baru dikerjakan. Makanya setiap tahun kalau kamu perhatikan ya, setiap tahun kamu perhatikan, maka kamu akan mendapatkan rasa sensasi yang berbeda setiap tahun. Nah, itu yang membuat orang-orang yang dulu mengkonsumsi, sekarang terus kemudian tidak mengkonsumsi, sekarang mengkonsumsi lagi bilang rasanya beda. Tapi kalau kamu ikutin, kamu hampir tidak berasa. Ya, kamu hampir tidak berasa. Karena apa? Karena setiap kali ada perkembangan baru, itu akan di-upgrade lagi racikan macin ini sehingga menjadi sangat dan lebih baik lagi. Loh, izinnya masih diurus, Jess. Itu saya ketika membuat izin PIRT itu loh ditanya semuanya macam-macam sampai kenapa begini, kenapa begitu, semuanya ditanya semua, saya jelaskan. Ya. Sehingga itu bisa menjadi informasi buat teman-teman semua. Aman di lambung, sangat aman. Itulah sebabnya perlu minum racikan macin supaya ini nggak ketakutan perut sakit, perut perih ini. Kalau perut sakit, perut perih berarti problemnya belum selesai. Problem apa itu? Problem kamu makan makanan yang tidak perlu dimakan. Bukan tidak boleh dimakan ya, tidak perlu dimakan. Karena itu bermasalah dengan enzim lambung. Tepung-tepungan itu bermasalah dengan enzim lambung. Daripada kamu makan tepung, mendingan kamu makan sayur. Tepung itu fruktosa buatan. Tepung itu fruktosa buatan, gula buatan. Daripada kamu minum tepung, makan tepung, ya mendingan kamu buat gula tebu. Ya, itu tepung. Susu lebih bagus, susu kental manis lebih bagus daripada tepung-tepungan. Gitu. Nah, kamu bisa coba aja di situ. Daripada kamu tepung, jajan, tepung itu kan jadi jajan, tepung itu jadi mie. Tepung itu campuran-campuran masakan. Ya. Itu makanya kenapa makan masakan ikan, daging, seafood, telur yang dimasak tidak perlu dimakan dengan nasi karena sudah ada unsur tepung-tepungan buatan tepung-tepungannya di dalam masakan itu. Jadi kamu tidak perlu memakan pakai nasi. Kamu makan centaki tidak ada tepungnya itu. Makan pakai nasi lagi ya sudah selesai.